Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembahasan materi pendidikan Pancasila hari ini bersama saya Aang Supriyatna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan antara ideologi Pancasila, liberalisme, dan komunisme. Yang pertama, dari sisi sumber, Pancasila berdasarkan kepada falsafah dari bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Kemudian liberalisme berdasarkan kepada falsafah individualisme, dan komunisme berdasarkan kepada falsafah materialisme. Kemudian dari sisi dasar, Pancasila berdasarkan kepada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sedangkan liberalisme lebih memandang manusia sebagai makhluk individu atau lebih mengutamakan kepada kebebasan individu. Dan komunisme memandang manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk komunal yang harus senantiasa mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan negara. Ketiga, dari sudut pandang negara. Dalam pandangan Pancasila, negara merupakan persekutuan hidup manusia di mana ada makhluk individu dan makhluk sosial serta manusia sebagai makhluk Tuhan. Sementara itu, dalam pandangan liberalisme, kebebasan manusia dalam realisasi demokrasi senantiasa berdasarkan atas kebebasan individu di atas segala-galanya. Dan dalam pandangan komunisme, negara sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk komunal, di mana nilai tertinggi dalam negara adalah materi, sehingga nilai manusia ditentukan oleh materi. Selanjutnya, keempat, yaitu dari sudut pandang agama. Dari sudut pandang agama, Pancasila memiliki keyakinan bahwa negara bukanlah negara sekuler atau memisahkan negara dengan agama. Sehingga dalam hal ini terjalin hubungan yang harmonis antara kehidupan agama dengan kehidupan negara. Oleh karenanya, dalam kehidupan agama, ideologi Pancasila percaya akan adanya Tuhan dan tidak boleh ateis. Sementara itu, dalam pandangan liberalisme, warga negara bebas memilih agama dan menjalankan ibadah, tetapi bebas juga untuk tidak percaya terhadap Tuhan. Dalam hal ini, liberalisme membedakan dan memisahkan antara agama dan negara, yaitu negara yang bersifat sekuler. Dan pandangan komunisme terhadap agama yaitu tidak percaya akan adanya Tuhan atau bersifat ateis. Selanjutnya kita bahas mengenai perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya dari segi politik hukum, ekonomi, dan agama. Selanjutnya dari segi politik hukum, liberalisme menganut demokrasi liberal, kemudian hukum untuk melindungi individu, dan dalam politik mementingkan individu. Kemudian untuk komunisme menganut demokrasi rakyat, kemudian berkuasa mutlak untuk satu parpol, dan hukum untuk melanggengkan komunis. Untuk paham sosialisme, di mana demokrasi untuk kolektivitas, kemudian diutamakan kebersamaan, dan masyarakat sama dengan negara. Sedangkan ideologi Pancasila menganut demokrasi Pancasila, hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban individu dan masyarakat. Kemudian dari segi ekonomi paham liberalisme, peran negara kecil, kemudian swasta mendominasi, bersifat kapitalisme, selanjutnya monopolisme, dan persaingan bebas. Selanjutnya, dari segi ekonomi paham komunisme, peran negara dominan, kemudian demi kolektivitas berarti demi negara,
dan monopoli negara. Kemudian dari segi ekonomi, paham sosialisme, peran negara ada untuk pemerataan dan keadilan distributif yang diutamakan. Dan dari segi ekonomi, pada ideologi Pancasila yaitu peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli dan lain-lain yang merugikan masyarakat. Selanjutnya, dari segi agama, paham liberalisme beranggapan bahwa agama adalah urusan pribadi. Kemudian bebas beragama antara bebas memilih agama atau bebas tidak memiliki agama. Segi agama dari paham komunisme beranggapan bahwa agama adalah candu masyarakat. Kemudian agama harus dijauhkan dari masyarakat dan bersifat ateis. Segi agama dari paham sosialisme yaitu agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan. Dan segi agama dari ideologi Pancasila yaitu bebas memilih salah satu agama dan agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, dari aspek pandangan terhadap individu dan masyarakat, ideologi liberalisme berpandangan bahwa individu lebih penting daripada masyarakat dan masyarakat diabdikan bagi kepentingan individu. Selanjutnya, dari aspek pandangan terhadap individu dan masyarakat, ideologi liberalisme berpandangan bahwa individu lebih penting daripada masyarakat dan masyarakat diabdikan bagi kepentingan individu. Ciri khasnya yaitu penghargaan atas HAM, demokrasi, negara hukum, menolak dogmatis, dan reaksi terhadap absolutisme. Selanjutnya, menurut paham komunisme, individu tidaklah penting, masyarakat tidak penting, namun kolektivitas yang dibentuk oleh negara itu yang lebih penting. Ciri khasnya yaitu ateisme, dogmatis, otoriter, ingkar terhadap hak asasi manusia, dan reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme. Selanjutnya, menurut paham sosialisme, masyarakat lebih penting daripada individu. Ciri khasnya yaitu kebersamaan, akomodasi, dan jalan tengah. Sedangkan ideologi Pancasila berpandangan bahwa individu diakui keberadaannya, kemudian masyarakat diakui keberadaannya, hubungan individu dan masyarakat dilandasi dengan 3S, selaras, serasi, dan seimbang. Kemudian masyarakat ada karena adanya individu, dan individu akan punya arti apabila hidup di tengah masyarakat. Ciri khasnya yaitu adanya keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam setiap aspek kehidupan. Demikian pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.